Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Rawa 2, Ibu Widanisi. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Rohimah. Yang saya hormati Bapak Ali selaku narasumber dari BBKN. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru serta teknik SDN Kampung Rawa 2, serta yang saya hormati perwakilan komite kelas SDN Kampung Rawa 2. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita marilah kita mengantarkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya pada hari ini kita dapat berkumpul menghadiri kegiatan yaitu penyuluhan kanker dan tumor yang akan disampaikan oleh narasumber kita dari GBKN. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Karena berkat syafaat beliau, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya hingga akhir kalam nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai acara, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah. Selanjutnya adalah pemaparan yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan yang terakhir adalah tanya jawab. Baiklah, marilah kita mulai acara pada hari ini dengan membuka pembacaan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDN Kampung Rawa 2 kepada Ibu Widanisi. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Iin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita yaitu Bapak Aldi dari YBKN, Yayasan Binaan Kanker Nusantara. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN Kampung Rawa 02, yang saya banggakan seluruh perwakilan komite kelas dari SDN Kampung Rawa 02, baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini kita masih sempat hadir dalam rangka menambah ilmu dalam mengisi kehidupan kita, ilmu-ilmu yang harus kita ketahui agar kita preventif menjaga-jaga sebelum kita mendapatkan musibah ya. Makanya kalau udah sakit itu kan musibah. Jadi dengan adanya kami mendapatkan informasi bahwa ada penyampaian materi dari YBKN ini, alangkah senangnya kami dapat menambahkan ilmu. Pak Aldi, mudah-mudahan nanti dalam acara ini teman-teman semua bisa menyerap ilmunya, dan mudah-mudahan dengan kita berusaha mendapatkan ilmu dari awal, kita tercegah dari segala penyakit yang menurut kami menyeramkan ya. Kayaknya ada, kalau udah mendengar penyakit kanker kayaknya dunia kayak kiamat ya. Jadi mudah-mudahan dengan pemaparan, dengan ilmu yang akan kita dapat pada siang hari ini, kita dijauhkan dari penyakit itu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak semuanya, saya berharap selaku kepala sekolah di sini
ibu bapak menyerap ilmunya dengan sebaik-baiknya. Semoga kita selain buat ilmu itu buat diri kita sendiri, juga kita bisa menyampaikan ke orang-orang di sekitar kita agar kita lebih menjaga diri kita agar kita jauh dari namanya penyakit itu, ya. Itu saja dari saya. Semuanya acara ini agar berjalan dengan lancar, simaklah dengan baik-baik dan tanyakan apa yang dalam kehidupan kita selama ini mungkin kan ada di dalam pemikiran kita kanker itu seperti A, B, C, D yang menakutkan. Itu ditanyakan aja gimana cara mencegahnya, gimana kita agar terhindar dari penyakit itu. Jadi jangan sungkan-sungkan nanti untuk bertanya ke orang, ya, karena ini adalah narasumber ahlinya, insya Allah. Itu saja dari Ibu, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Bidansi atas sambutannya. Baik, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Haldi dari GBKN. Kepada Bapak Haldi kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa. Alhamdulillah, salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati pada Ibu Kepala Sekolah dari SDN Kampung Rawa 02 pagi, ataupun juga yang saya hormati dengan seluruh jajarannya dari SDN Kampung Rawa 02 pagi, dan juga tentunya yang saya hormati pada Bapak Ibu guru dan ibu-ibu seluruh wali murid komite dari SDN Kampung Rawa 02 pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi pada siang hari ini. Sebelum saya mulai, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan diri kembali. Perkenalkan, nama saya Aldino Kurniawan, ahli media mereka medis dan informasi kesehatan. Saya juga selaku petugas medis yang ditugaskan dari Yayasan Binaan Kanker Nusantara, yang mana yayasan kami ini bergerak dalam bidang sosialisasi atau penyuluhan terkait penyakit kanker dan tumor. Dan juga di sini kami dalam rangka membantu program pemerintah menurunkan angka penderita kanker di Indonesia yang kian meningkat dan juga angka kematian semakin banyak. Oleh karena itu, seluruh petugas medis dari Yayasan Kanker ini terjun langsung ke lapangan untuk menjalankan tujuan-tujuan dari yayasan kami. Yang mana tujuan dari yayasan kami yaitu yang pertama, memberikan informasi kepada masyarakat sedini mungkin secara langsung mengenai pemahaman tentang penyakit kanker. Yang kedua, yaitu mengenali gejala-gejala awal penyakit kanker dari kanker rahim, kanker serviks, miom, kista, dan juga kanker payudara untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Dikarenakan di sini bapaknya cuma ada beberapa, Aldi mohon izin tidak menyampaikan untuk materi kanker prostat, sebetulnya ada, dan juga kanker paru-paru. Namun yang akan Aldi bahas untuk bapak ada terkait penyakit kanker payudara juga, termasuk untuk bapak-bapaknya. Dan yang terakhir, tentunya kami akan memberikan solusi bagaimana sih cara sehat dan hemat agar kita dapat terhindar dari penyakit kanker dan tumor ini. Namun, sebelum Aldi lanjutkan, Aldi mau tanya dulu nih sama Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira ada yang udah tahu belum apa itu kanker? Ada yang tahu? Kantong kering. Sekarang masih awal-awal keringan. Assalamualaikum aja. Nah, sebetulnya memang banyak yang jawabannya ini kantong kering. Memang betul. Dan Aldi pun setuju untuk istilah kantong kering ini. Karena kenapa? Karena mengingat biaya pengobatan penyakit kanker ini yang relatif mahal, bisa menghabiskan juta rupiah, puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta rupiah. Jadi siapapun itu, apapun itu profesinya, berapapun itu gajinya, apapun itu jabatannya, jika sudah terkena penyakit kanker, otomatis kantongnya ini dapat berubah menjadi kering. Jadi sepakat ya Bapak Ibu, kanker adalah kantong kering. Sepakat? Sepakat ya? Namun menurut ilmu medis, kanker merupakan suatu perubahan sel yang normal. Seluruh manusia terdapat sel yang normal.
dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Namun, sel yang normal ini pun dapat berubah sifat menjadi tidak normal atau bisa disebut abnormal. Dan juga sebelum menjadi kanker, ada yang diawali ini sebagai tumor. Jadi penyakit kanker ini nggak tiba-tiba langsung kanker, enggak. Biasanya awalnya ini dia tumor terlebih dahulu. Adapun untuk tumor ini terbagi menjadi dua bagian. Ada tumor jinak dan juga ada tumor ganas. Untuk tumor jinak ini dia pertumbuhannya sangat amat lambat dan juga tidak akan terasa sakit. Namun jikalau kita biarkan dan tidak segera ditangani dengan pola hidup kita yang masih kurang sehat, pola makan kita tidak dijaga, pola tidur kita kurang baik, yang awalnya tumornya jinak dia dapat berubah sifat menjadi ganas karena terpicu dari yang mana pola hidup kita yang masih kurang baik, seperti itu. Dan jika sudah mengganas, itu yang biasa kita kenal sebagai kanker atau cancer. Kenapa disebut sebagai kanker? Karena pada sudah mengganas ini, pada saat sudah menjadi tumor ganas, dia baru terasa sakit dan pertumbuhannya pun sangat cepat, seperti itu. Dan yang mana inilah kenapa angka penderita kanker ini kian meningkat dan juga semakin banyak kematiannya. Dikarenakan banyak sekali masyarakat yang penanganannya ini terlambat. Banyak yang periksa ke rumah sakit pada saat sudah stadium lanjut. Itu jarang sekali masyarakat periksa ke rumah sakit pada saat masih stadium awal, dikarenakan pada saat stadium awal ini dia masih tumor jinak, pertumbuhannya lambat dan tidak akan terasa sakit. Biasanya masyarakat periksa ke rumah sakit kalau ada yang terasa sakit. Kalau nggak terasa sakit itu jarang yang periksa ke rumah sakit. Sedangkan awal mula penyakit kanker ini ya dia tidak terasa sakit. Pada saat sudah terasa sakit atau sudah stadium lanjut, seperti itu. Nah, kurang lebih itulah pemahaman terkait penyakit kanker ini. Dan perlu kita ketahui, sel kankernya ini kalau sudah terkena penyakit kanker ya, sel kanker ini dapat berpindah-pindah atau bermetastasis ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah kita. Bahwasanya kanker ini dia dapat merambat atau bermetastasis ke bagian tubuh lainnya melalui pembuluh darah kita yang 24 jam aktif, seperti itu. Nah, ini dia contoh dari tumor. Tumor ini dapat tumbuh di mana saja Bapak Ibu. Bisa di dalam yang nampak atau tidak nampak, bisa di luar juga. Yang mana seperti ini kalau yang di luar ya. Ini bisa di belakang punggung, pergelangan tangan atau kaki, di belakang leher, juga bisa di pundak dan juga bisa di area sensitif kita seperti di mata. Ini juga contoh tumor yang belum diangkat. Ini proses pengangkatannya dan ini adalah contoh tumor yang sudah berhasil diangkat atau dioperasi. Bisa lihat perbedaannya Bapak Ibu ya. Yang belum diangkat mungkin terlihat kecil. Pada saat sudah diangkat ternyata ukurannya lebih besar dibandingkan dengan koin ini ya. Nah, inilah kenapa banyak masyarakat yang sering menyepelekannya dikarenakan untuk tumor ini dia nggak terasa sakit dan pertumbuhannya pun lambat. Dan mungkin nampaknya ini cuma kecil, padahal pada saat sudah diangkat ternyata lumayan besar, seperti itu. Pada intinya, Bapak Ibu tidak perlu takut dengan penyakit-penyakit seperti ini. Yang perlu kita takuti, perlu kita waspadai, yaitu ada dari faktor-faktor apa aja sih yang dapat memicu timbulnya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Kita harus tahu dan kita harus mewaspadainya agar kita dapat menghindarinya, seperti itu. Dan untuk faktor pemicunya ini, yang pertama bisa dari faktor genetik atau keturunan. Yang dimaksud dari genetik ini yaitu kita bisa lihat dari silsilah keluarga kita sebelumnya ya, entah itu dari ayah kita, ibu kita, nenek kakek kita. Jika sudah ada yang terkena penyakit kanker, itu ada kemungkinan dapat diturunkan ke generasi selanjutnya melalui gen. Nama gennya gen proto-oktogen. Ini bisa diturunkan entah itu pada anaknya atau pada cucunya, bisa pada cicit-cicitnya sekalipun. Bahwasanya kanker ini dia nggak menular, tetapi dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Yang kedua bisa dari faktor kimia dan fisika. Yang dimaksud dari kimia ini adanya suatu polusi udara di sekitar kita yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya bisa dari asap pabrik, asap kendaraan seperti asap motor, asap mobil, dan juga biasanya dari asap bapak-bapaknya yang suka merokok. Di sini ada yang suka merokok Pak? Ada? Nggak ada ya? Di sini nggak ada. Kalau merokok di sini nggak boleh juga ya Pak? Ya Bu, nggak boleh merokok sini Bu ya? Ya nggak ada merokok di sini. Tapi kalau di luar nggak tahu lagi. Kalau di sini pasti nggak ada. Ya, sama aman ya Pak ya untuk di sini. Nah, itu untuk yang kimia. Jadi alangkah baiknya untuk yang perokok juga nih Pak, alangkah baiknya jangan dekat-dekat dengan yang tidak merokok, karena dari asap rokok ini yang paling berbahaya yang sering terhirup oleh yang tidak merokok atau perokok pasif, bukan perokok aktif. Yang mana yang sering terhirup rokok asap rokok ini yang dari ujung pembakarannya yang paling berbahaya.
Yang sering ke kiri, ke kanan, kena mata kita perih, itu yang sering terhirup oleh yang tidak merokok. Seperti itu. Yang mana untuk yang asap yang di ujung pembakaran ini dia mengandung tar, itu dia dapat memicu timbulnya penyakit kanker paru-paru. Seperti itu. Nah, yang ketiga bisa dari faktor makanan dan minuman yang mengandung zat karsinogen. Zat karsinogen ini apa? Zat karsinogen ini adalah bahan-bahan kimia yang sering sekali ada di makanan kita ini. Contohnya bisa dari bumbu-bumbu penyedap rasa, pewarna makanan, perasa makanan, atau dari pengawet. Ya, pengawet ini ambil contoh bisa dari formalin. Bapak Ibu guru sudah tahu belum? Formalin digunakan untuk mayat, betul. Namun sayangnya di zaman sekarang banyak sekali oknum-oknum tidak bertanggung jawab menggunakan atau masukkan formalin ini ke dalam makanan-makanan kita. Contohnya bisa dari ikan asin yang sering kita temukan ini, entah itu yang kering atau yang basah, sudah banyak yang mengandung formalin, ya. Atau dari tahu sekarang sudah banyak ditemukan mengandung formalin. Juga yang sering sekali dikonsumsi oleh ibu-ibunya ini favorit ibu-ibunya bakso ini banyak sekali kita temukan dia mengandung formalin. Lazimnya ini dia dicampur menggunakan gula seperti itu. Nah, ada juga yang sering dikonsumsi oleh anak-anak kita atau anak-anak muda, atau mungkin kita sering konsumsi, atau orang-orang anak-anak atau yang sudah lansia, yang sudah dewasa, sudah lansia pun terkadang sering mengkonsumsinya, seperti dari makanan-makanan yang instan, yang berkemas, yang berkaleng, junk food, fast food, frozen food, itu dipastikan semua sudah mengandung zat karsinogen atau bahan-bahan pengawet. Kita konsumsi secara terus-menerus, dia dapat memicu timbulnya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan emisi dari zat karsinogen inilah yang dapat memicu atau merubah sel normal kita menjadi tidak normal. Seperti itu. Ya, pada saat sudah tidak normal, barulah timbul penyakit tumor atau kanker. Seperti itu. Nah, yang terakhir juga bisa dari cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Untuk faktor ini awalnya makanannya sehat-sehat aja, tapi dikarenakan kita salah-salah mengolah, dia dapat memicu timbulnya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Contohnya dari yang sering sekali kita konsumsi, yaitu dari nasi. Bapak Ibu sampai sekarang masih makan nasi kan ya? Masih ya? Masak nasinya pakai apa? Magicom, rice cooker. Ya, ini teruntuk bagi yang memasak nasi menggunakan Magicom atau rice cooker. Sering sekali pada saat nasinya sudah matang, tidak kita langsung matikan si rice cooker atau Magicomnya, atau kita campur dari listriknya. Tujuannya agar nasinya tetap hangat. Atau dikarenakan kita menghangatkan nasi atau memanaskan nasi ya selama berjam-jam atau bahkan sampai dibesokkan, sering sekali kita jumpai nasinya ini dia sudah berubah warna ke kuning-kuningan, nggak bau dan juga nggak basi. Kalau kita buang mubazir, biasanya kita daur ulang kembali. Ada yang digoreng jadi nasi goreng, ada yang dijemur jadikan kerupuk atau kerak nasi. Itu adalah salah satu cara pengolahan dan penyajian makanan yang salah. Karena kenapa? Karena dari nasi yang udah berubah warna ke kuning-kuningan ini sudah tumbuhi jamur. Nama jamurnya yaitu jamur Aspergillus flavus. Jamur ini tumbuh dari nasi yang dipanaskan secara terus-menerus. Jadi pada saat nasi yang sudah tumbuh jamur ini kita goreng atau kita jemur, dia nggak akan mati jamurnya, karena dia tumbuh dari suhu yang dipanaskan. Pada saat kita panaskan kembali, dia bukannya mati, harus semakin memperbanyak. Kita konsumsi secara terus-menerus dapat memicu timbulnya penyakit kanker terhadap tubuh kita. Kelihatannya sepele, namun sangat berbahaya untuk kita. Solusinya bagaimana? Solusinya 1 kali masak 1 kali habis. Kalau ibu makan satu hari 3 kali, berarti 3 kali masak 3 kali habis. Seperti itu. Nah, jadi kalau memang ada yang bisa kita hindari, maka baiknya kita hindari. Nah, jadi ini ya contoh dari kanker. Kanker ini dapat tumbuh di mana saja Bapak Ibu. Sama seperti tumor tadi, karena memang awal mulanya ini dari tumor, ya dia bisa di prostat, mulut, tenggorokan, hati pada orang dewasa, anak-anak bahkan balita sekalipun. Bahwasanya kanker ini gak pandang-pandang usia, mau yang muda, mau yang lansia itu bisa terkena penyakit kanker. Untuk materi pertama yang akan dibahas ada untuk ibu-ibunya terkait penyakit kanker serviks, yang mana di sini ada slogan waspada kanker serviks. Kenapa kita harus waspada? Karena kanker serviks ini adalah kanker pembunuh nomor 1 bagi kaum wanita di seluruh dunia. Nah, jadi ada data dari WHO yang menyatakan setiap 2 menit di dunia 1 wanita meninggal karena kanker serviks, dan setiap 1 jam di Indonesia 1 wanita meninggal karena kanker serviks. Jadi ibu dan bapak juga bisa diperhatikan, nanti bapak bisa sampaikan entah itu pada anak atau istri ataupun kepada ibu tercinta di rumah, seperti itu. Nah, Ali ada contoh rahim yang normal, seluruh wanita sama rahimnya seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, tapi ada 3 bagian yang rentan sekali terkena penyakit kanker, yaitu ada di
leher rahim atau di serviks. Yang kedua ada di badan rahim atau di endometrium, dan yang ketiga ada di hidung telur atau ovarium. Kiri dan kanan. Mari kita bahas satu persatu ya. Ada wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di leher rahim atau di serviks, yaitu yang pertama bisa dari wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Ibu-ibu aman ibu? Alhamdulillah. Aman ya. Yang kedua bisa dari wanita yang melakukan seks bebas atau seks di bawah usia 16 tahun atau wanita yang menikah dini. Siapa ibu? Alhamdulillah, sama aman ya. Nah, ini Bu yang penting. Dari wanita yang tidak pernah menjaga kebersihan alat kelaminnya atau wanita yang jorok. Masih aman ibu? Nah, ya, salah aman Bu ya. Nah, meskipun aman, di poin ketiga ini perlu dijelaskan sedikit. Karena kenapa? Karena di poin ketiga inilah yang sering sekali terjadi atau dilakukan yang mana oleh wanita-wanita yang ada di Asia atau di Indonesia yang memiliki aktivitas tinggi atau sibuk entah di luar ruangan atau di dalam ruangan seperti ini. Sering sekali, mohon maaf, terdapat di pakaian dalamnya ini terasa lembab dan basah. Hal ini terjadi dikarenakan wanitanya ini sering mengulur-ulur waktu untuk mengganti pakaian dalamnya. Ada yang ditunggu mandi sorenya, mungkin kecapean pas pulang kerja, mandi sore ini dia kelewat ketiduran baru mandi malamnya. Tapi kebablasan tidurnya baru mandi besoknya. Itu adalah salah satu cara yang salah atau contoh yang salah. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan dari pakaian dalam yang lembab dan basah ini sudah terpenuhi jamur dan bakteri. Melakukan hal seperti itu secara terus-menerus, dia dapat memicu timbulnya penyakit kanker serviks. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana kalau ibunya mau menggunakan panty liner atau pembalut, itu sah saja. Tapi pemakaiannya nggak boleh lebih dari 4 jam, tidak lebih dari 4 jam. Mau dari merek terkenal pun, merek kesehatan apapun itu tidak boleh dari 4 jam, seperti itu ya. 3 jam juga lebih bagus lagi justru ya. Nah, jadi itu poin yang kedua. Untuk poin ketiga, mohon izin ini teruntuk bagi bapak ibu guru atau bapak ibu semua di sini ya, yang sudah menikah atau sudah aktif berhubungan intim. Di sini bapak ibu mayoritas sudah menikah kan ya? Lain, ada yang masih jomblo. Nah, ini sebelumnya mohon maaf ya bapak ibu ya. Ini teruntuk bagi bapak ibu guru yang sudah menikah atau sudah aktif berhubungan intim. Di sini Adi mohon izin tidak ada maksud untuk berbicara pornografi ataupun hal-hal lainnya. Adi wajib untuk memanfaatkan materi-materi seperti ini, yang mana teruntuk bagi bapak ibu yang sudah menikah atau sudah aktif berhubungan. Ini panjang rambut sekitar area kemaluan kita, panjangnya nggak boleh lebih dari 3 cm ya. Kalau sudah lebih dari 3 cm, dia akan mudah patah atau rontok seperti itu. Dikhawatirkan pada saat bapak ibu ya, ini biasanya ketawa-tawa ya gondrong. Nah, jadi ini karena kan dikhawatirkan ya bapak ibu ya, dikhawatirkan pada saat bapak dengan ibunya atau ibu dengan bapaknya sedang melakukan hubungan, ada rambut yang patah dan rontok masuk ke dalam liang vagina ibunya, itu dia sangat-sangat memicu timbulnya penyakit kanker serviks. Kelihatannya sepele, namun sangat berbahaya bagi ibunya seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya jika lo masih gondrong, alangkah baiknya di rumah nanti bisa rapikan seperti itu ya. Ya, ke salon boleh, di waxing. Nah, jangan tibanya nanti di rumah cari-cari penggaris diukur dulu dong satu ya. Udah lebih dari 3 cm dong. Ya, bercanda. Lagi pula ini bukan hanya gurauan ya. Ini dia sebetulnya untuk kaum muslim, dia sudah ada diajarkannya ya. Ini ada sunnah rasulnya. Dilakukannya pada hari Jumat seperti itu. Tapi kalau sekarang udah gondrong, gak usah tunggu-tunggu hari Jumat ya. Alangkah baiknya di Korea ini pakai gunting ya, jangan dikerok. Kalau dikerok ini takutnya belum terbiasa iritasi seperti itu ya. Nah, itu dia. Nah, jadi selanjutnya ini ya, contoh dari kanker serviks ya. Kanker serviks ini contohnya seperti ini. Ini yang normal, ini stadium awal, ini stadium lanjut, ini stadium akhir. Kalau sudah stadium akhir biasanya sudah ada pendarahan secara terus. Ini contoh bentuk serviks ya, dia posisinya di sini Bu ya. Ya di sini. Ini contoh dari dalam seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya ada pun wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di badan rahim atau di endometrium. Yang pertama bisa dari wanita yang tidak pernah melahirkan. Ini biasanya harus segera diperiksakan.
Jadi biarkan, karena biasanya pada saat sudah terkena ada gangguan pada rahimnya atau ada tumor pada rahimnya atau memang sudah terkena penyakit kanker, itu sulit untuk mendapatkan keturunan seperti itu. Segera periksakan dan dibiarkan dan sepelekan. Yang kedua, bisa dari wanita yang sering melahirkan 1 tahun 1 kali. Nah ini biasanya terjadi pada ibu kita nih, yang lagi kejar target nih. Ibu, alangkah baiknya dijalankan dari anak pertama sampai anak kedua ini 4 sampai 5 tahun ya. Nah itu tujuan bapak bagus. Nah selanjutnya ini dia contoh dari tumbuhnya tumor ganas pada badan rahim atau endometrium seperti ini. Di posisi badan rahim ada di sini ya. Nah selanjutnya ada wanita yang berisiko tinggi terkena kanker yang ada di hidung telur atau ovarium, yaitu yang pertama bisa dari wanita yang menggunakan alat kontrasepsi pil KB yang bersifat hormon, nggak boleh lebih dari 5 tahun ya. Karena kalau sudah lebih dari 5 tahun dia akan ada penumpukan hormon pada rahim ibunya, itu dia dapat memicu timbulnya tumor pada akhirnya penyakit kanker. Yang kedua bisa dari wanita yang sering bergadang atau beraktivitas pada malam hari. Ibu-ibu jangan banyak-banyak bergadang. Kalau banyak-banyak bergadang, ibunya ini rentan untuk ditumbuhinya tumor pada rahim ibunya. Yang mana tumor yang sering tumbuh pada rahim ibunya ini, yaitu dia ada namanya miom dan kista. Miom ini dia daging tumbuh, kalau kista dia berupa gelembung, berupa cairan darah dan nanah. Ya, saya ingat ya perbedaannya ya. Nah ini contohnya dia. Contoh tumor yang sudah tumbuh pada rahim telur, ini bisa terjadi di kiri atau di kanan juga. Ya, bisa terjadi di kiri atau di kanan. Nah ini contoh septic yang sudah diangkat, ini sudah berdarah-darah, ini sudah tumbuh ikut-ikutir ya, meninggi. Nah ini ya, Adi perlu jelaskan sedikit untuk yang ini, dia contoh dari poin ketiga tadi, dari wanita yang mengulur-ulur waktu untuk mengganti pakaian dalamnya atau wanita yang jorok. Ya, awalnya dia akan tumbuhi iritasi kemerahan seperti ini. Ya, kalau kita biarkan lama-lama dia akan tumbuhi polipnya seperti ini, yang mana dia akan terasa sangat amat gatal, kasihkan menggaruknya, dia akan berkoreng seperti ini. Kalau sudah berkoreng seperti ini, biasanya wanitanya ini malas atau merasa malu ataupun takut untuk periksa ke rumah sakit. Dibiarkanlah, disepelekan, tidak segera ditangani, akan menghabiskan area bagian seperti ini. Langsung saja ya, ini contoh rahim yang normal. Ini sudah terkena penyakit kista, yang mana kalau pasiennya ini berbadan kurus kering, namun perutnya mengunjil, ya isinya ini bukan janin ataupun bayi, melainkan kista tadi. Kista tadi apa ibu? Tubuh berupa cairan darah dan tanah seperti itu. Ini yang lebih besarnya lagi. Nah, kalau ini contoh pengangkatan kista terbesar seluruh Asia, yang mana dilaksanakannya ini di Rumah Sakit Kanker Nasional Darmais. Jadi kalau memang ada yang menanyakan pengangkatan kista terbesar Asia itu di mana? Itu ada di Jakarta sebetulnya, Jakarta Barat, ya di Indonesia. Ini beratnya ini mencapai 40 kg, ya, atau sekarang bayi kembar 8 ya, seperti itu. Ya, biasa ada yang tanya, ibunya masih selamat kan? Masih kok, masih dapat diselamatkan. Seperti itu. Kecuali kalau sudah pecah di dalam, kalau sudah pecah di dalam, sudah sulit untuk kita apa-apakan lagi. Seperti itu. Sudah tidak bisa ditangani. Ini Ali cepat aja ya, karena agak ngeri juga ya. Ini contoh yang sudah pecah, ini lebih kecil lagi, contoh miom, langsung saja. Jadi pada intinya yang Ali sebutkan tadi ibu, tidak perlu takut dengan penyakit-penyakit seperti ini. Yang perlu kita takuti, kita waspadai sebetulnya ada dari faktor pemicunya. Selama kita bisa menghindari faktor pemicunya, insya Allah kita dapat terhindar dari penyakit seperti ini, seperti itu. Minimal kita harus tahu juga gejala-gejalanya ini seperti apa saja. Untuk gejala-gejalanya ini yang ada di rahim, yang sering sekali ibunya sepelekan sebetulnya ada dari keputihan yang terus-menerus. Ya, keputihan yang terus-menerus inilah yang sering kita sepelekan. Karena kenapa? Karena ini sudah suatu hal yang normal untuk ibunya. Yaitu normal ini kalau sudah 3 hari sebelum menstruasi, 3 hari setelah menstruasi, itu normal. Kalau nggak normal ini dia kalau sudah lebih dari 3 minggu, 4 minggu berkelanjutan, segera periksakan. Jangan dibiarkan, jangan disepelekan seperti itu. Ya, jangan mikirnya mungkin aku lagi kecapean, mungkin aku lagi banyak pikiran, jadi keputihan secara terus-menerus. Jangan mikirnya seperti itu. Kalau sudah lebih dari 3 minggu sampai 4 minggu sudah periksakan. Ya. Nah, cara periksanya bagaimana? Itu sudah dibantu kok oleh pemerintah. Kita bisa melakukan pasmir dan IMATEX seperti itu. Ini sudah digratiskan untuk di Jakarta. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Adi sudah tugas di mana-mana ya. Kecuali di DKI Jakarta, di wilayah lain ini dia masih berbayar untuk IMATEX dan pasmir. Sebetulnya pasmir dan IMATEX ini dia wajib dilakukan oleh ibunya 1 tahun 1 kali minimal seperti itu ya. Udah gratis kok ya, bisa dilakukan di puskesmas terdekat. Nah, contohnya seperti ini, diambil sampelnya, dibawa ke lab, ini yang normal, ini yang tidak normal. Materi selanjutnya ada terkait penyakit kanker payudara, yang mana
kanker payudara ini adalah kanker yang sedang meningkatnya. Ya, banyak sekali di zaman sekarang ini yang hampir menyusul persentase penderita kanker serviks ini adalah kanker payudara. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan ini untuk dulu ya, dulu ini kan masih rendah. Dikarenakan dulu ini biasanya hanya menyerang pada wanita yang sudah mengeluarkan air ASI atau yang sudah menyusui anaknya, tapi tidak dikeluarkan. Atau misalkan memang wanitanya, mohon maaf, ibu-ibu muda kita ini takut payudaranya kendor, jadi tidak mau menyusui anaknya, atau memang sibuk beraktivitas, sibuk bekerja, tidak sempat menyusui anaknya, atau memang anaknya cuma mau payudara sebelahnya aja, itu juga bisa terjadi ya. Dikarenakan kayak itu dia tidak dikeluarkan air ASI-nya. Sebetulnya bisa kok, di zaman sekarang ini kan banyak yang bisa dibantu ini, entah itu menggunakan pompa ASI ya, mau yang otomatis atau yang manual, atau belum punya pompa ASI itu bisa kok dibantu sama bapaknya, seperti itu ya, bisa dibantu sama suaminya. Ya, boleh dibantu sama suaminya ya. Yang nggak boleh itu kalau dibantu sama suami suami orang ya, itu nggak boleh seperti itu. Nah, obesitas atau kegemukan pun tidak baik. Kegemukan lemak itu tidak memicu penimbulnya penyakit kanker. Nah, ini dia contohnya ibu. Untuk kanker payudara ini yang awalnya ini memang tidak nampak secara fisik, yang mana terlihat biasa-biasa saja ya. Ini sebenarnya sudah bengkak dan keras, tidak bisa dipisahkan. Mayoritas masyarakat bisa ke rumah sakit ini pada saat sudah stadium-stadium lanjut atau pada saat payudaranya sudah pecah. Mau nijit Adia tampakkan sedikit untuk payudara contoh yang sudah pecah ya. Yang bisa ke rumah sakit banyaknya seperti ini. Nah, ini juga sama. Tapi kalau ini yang diderita oleh kaum pria. Pria pun bisa terkena penyakit kanker payudara seperti itu. Ini ya kenapa kanker payudara ini ya banyak sekali meningkat persentasenya ini ya, dikarenakan di zaman sekarang ini tidak hanya menyerang pada ibu-ibu yang sudah mengeluarkan air ASI, tapi banyak yang masih muda-muda pun terkena penyakit kanker payudara. Masih anak-anak banyak sudah terkena kanker payudara, masih belum menikah itu banyak terkena kanker payudara, atau baru menikah belum punya anak itu banyak juga. Bahkan yang paling banyak ini yang diderita oleh lansia untuk kanker payudara ini, seperti itu. Dikarenakan memang pertumbuhannya kan lambat. Pada saat kita sudah menua, umur kita sudah lansia, itu biasanya imunitas kita turun, imunitas tubuh kita turun. Pada saat imunitas kita turun, nah, kita sedang lengah, barulah dia mulai berganas untuk si tumor jinak ini menjadi ganas, seperti itu. Nah, jadi untuk faktor pemicunya ini sama sebetulnya untuk pria dan wanita ini bisa dari faktor genetik. Yang kedua bisa dari faktor pria atau wanita yang sering merokok atau minum minuman beralkohol, karena memang di zaman sekarang ini sudah banyak wanita yang sering merokok atau minuman beralkohol. Dan yang terakhir juga bisa dari pria atau wanita yang sering mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogen. Inilah faktor pemicu utamanya, dikarenakan emisi karsinogen yang merubah sel normal kita menjadi tidak normal. Jadi memang untuk tubuh kita ini dia belum memiliki antibodi untuk menahan adanya emisi karsinogen di sekitar kita yang masuk dalam tubuh kita, entah itu dari polusi udara atau dari makanan-makanan yang sering kita konsumsi. Jadi memang banyak juga disurvei untuk penderita kanker payudara ini, yang mana 70% penderita kanker payudara itu dipicu dikarenakan mereka sering sekali mengkonsumsi makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan-bahan pengawet, seperti itu. Nah, ini jadi contoh juga sama untuk pria yang menderita kanker payudara. Untuk selanjutnya ini, gejala-gejalanya ini yang ada di kanker payudara yang sering sekali muncul itu adanya benjolan-benjolan yang ada di payudara kita. Benjolannya ini kalau kita raba dia lari-lari bu, kayak ada kutu atau kelereng pada payudara kita. Sama untuk bapaknya juga ya. Ini dia kalau ada kelereng, kalau ada benjolan kayak kelereng atau kutu atau kecil aja benjolannya, tapi lari-lari itu sudah dipisahkan. Jadi biarkan jadi sekalikan. Itu masih gejala awal, tinggal diangkat. Tapi kalau udah gak lari-lari, itu dia biasanya sudah mengakar. Kalau sudah mengakar, dia pertumbuhannya cepat, yang mana dia akan semakin bengkak, keras, semakin besar, pada akhirnya pecah payudaranya. Seperti itu. Seperti tadi ya, pecahnya ya. Nah, cara periksanya bagaimana? Kita bisa melakukan mamografi atau skema sadari, yang mana untuk mamografi ini dia menggunakan alat, nama alatnya mammotext seperti ini. Nanti bisa diperiksa ibunya seperti ini, kalau bapaknya nanti bisa ditempelkan saja pak payudaranya. Hasilnya ini yang mamografi ya, ini yang normal, tubuh benjolan seperti ini, sudah tubuh bibir sudah mengakar kemana-mana, seperti itu. Nah, kalau ini contoh dari skema sadari, yang mana kita bisa melakukan perawatan secara mandiri di rumah tanpa menggunakan busana, ya di rumah ya pak ya, jangan di luar pak, atau menggunakan busana pak di rumah ya. Nah, ini kita perawatannya ini kita angkat tangan kita satu, kita raba menggunakan 3 jari, ya pakai sarung tangannya lagi.
Nah, di rabanya ini searah jarum jam, ya, memutar searah jarum jam. Ditekan ya, jangan asal rabanya seperti itu. Nah, kalau yang temukan ada yang di dalam sudah pisahkan. Nah, selanjutnya di area penjara juga ketika ke bawah bisa dicek apakah ada benjolan. Dan terakhir di bagian putihnya, kalau memang keluar cairan selain ASI, itu kemungkinan sudah ada bibit sel kanker. Biasanya kalau sudah keluar cairannya ini dia berbau, ya, dia bukan ASI ya, tapi cairan selain ASI seperti itu. Nah, jadi ini sudah paham ya cara skema sadari bisa dilakukan di rumah atau menggunakan busana. Nah, ini deh, kalau ini contoh berita kanker yang sudah dioperasi, namun sebagaimana kita tahu operasi pengangkatan penyakit kanker ini dia tidak sepenuhnya dapat menyembuhkan penyakit kanker. Karena untuk kanker ini dia berakar, seperti halnya kita potong rumput tuh, kita potong yang nampaknya aja, tapi masih tersisa akarnya. Kira-kira rumput ini tumbuh lagi nggak? Tunggu ya, itu yang terjadi pada saat operasi pengangkatan penyakit kanker. Oleh karena itu, biasanya untuk rumah sakit dan dokter ini menganjurkan pasiennya melakukan kemoterapi, yang mana kemoterapi ini fungsinya untuk mematikan sel-sel kanker sampai ke akar-akarnya. Ini ibunya dari kemoterapi nggak dari operasi ya, tapi nggak kemoterapi dia tumbuh lagi di area penjara kita ini, bukan di payudara kiri atau kanannya. Dibiarkan sehingga dapat merambat ke belakang seperti berbolong. Nah, langsung saja. Jadi bahwasanya untuk kegiatan dari Yayasan Kanker ini tidak hanya memberikan sosialisasi ya Bapak Ibu ya. Kita di sini ada program kedua, yang mana program ini kita namanya YSK Peduli, namanya yang mana yayasan kami memberikan sedikit dana bantuan kepada penderita penyakit kanker yang tidak mampu, dan kita pun memberikan pengobatannya. Yang mana jadi pada intinya Bapak Ibu di sini mana tahu ada yang memiliki saudara, sanak keluarga ataupun tetangga ataupun relasi yang menderita penyakit kanker dan juga tidak mampu, mohon diinformasikan ke kami agar program ini dapat berjalan dengan baik dan juga tepat pada sasarannya. Ya, untuk dananya pun sudah ada kok dari yayasan kami. Kami tidak pernah minta dana, apalagi door-to-door ya. Itu dipastikan bukan dari yayasan kanker. Seperti itu. Nah, ini kegiatan kita dari Sabang sampai Merauke untuk YSK Peduli ini ya, memberikan dana bantuan kepada penderita kanker. Dan juga sosialisasi ini tidak kita hanya laksanakan di sekolah-sekolah. Pada intinya awal ini untuk di Jakarta Pusat terutama ya, kita hanya terfokus untuk instansi negeri dan swasta saja. Namun untuk ketepatan kita ada pembaruan program yang mana untuk pemerataan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat kita pun melaksanakan pada sekolah-sekolah, yang mana kita laksanakan ini entah itu pada Bapak Ibu guru dan juga pada wali-wali murid. Harapannya agar Bapak Ibu guru entah itu menyampaikan kembali kepada muridnya atau wali murid menyampaikan kembali pada saudara atau anak tercinta di rumah, seperti itu. Nah, ini beberapa kegiatan kita di Jakarta ya tempatnya ya, yang sudah kita laksanakan di instansi negeri dan juga swasta. Ini di PT Pertamina, PBAS, BPK Republik Indonesia dengan perbankan Bank Indonesia sudah kita laksanakan. Ini dengan PLN Pusat Sertifikasi Kemenkumham, ini dengan istri Korps Marinir Jas Nasri. Kalau ini waktu itu kita sedang memperingati Hari Kanker Sedunia. Kita ada undangan langsung dari Dr. Hadi Guntoro, yang mana beliau selaku ketua Puskes Mabes, yang mana di sini kita sosialisasi dengan dokter spesialis sebetulnya ya. Tapi mereka sangat antusias dengan adanya sosialisasi ini. Seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan juga mohon izin Bapak Ibu, setelah kita sosialisasi kita ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab kami mohon izin untuk foto dokumentasi seperti ini, untuk laporan ahli ke pusat dan ke Dinkes tempat bahwasanya program ini sudah berjalan dengan baik pada Bapak Ibu, seperti itu. Nah, ini juga beberapa kegiatan kami di Lanut Halim sudah kita laksanakan juga. Ini dengan rumah sakit juga dengan nakes kita laksanakan kegiatan ini. Dan juga kalau ini adalah kunjungan kita kepada penderita penyakit kanker yang tidak mampu. Seperti yang Adi sebutkan tadi, untuk kanker payudara ini dia sedang meningkatnya. Banyak sekali kanker payudara ini yang kita temukan di lapangan ya, yang menderita penyakit kanker payudara yang tidak mampu, itu mayoritas kanker payudara, bukan kanker yang lainnya. Ya, ini kanker payudara kita ini kalau ini kanker payudara lagi. Ini kalau ini mata ya, ini payudara lagi. Kalau ini yang Aldi kunjungi baru-baru ini, waktu itu Aldi masih seragamnya warna biru ya. Jadi seragam kita ada dua, ada biru, ada coklat seperti ini. Nah, jadi ini di Jatinegara, Cipinang Cipedak, masih tetangga sini ya, tetangga sama Cempaka Putih. Nah ya, nah ini dekat-dekat sini juga. Ini ibunya ini kanker payudara. Kalau ini dia di Cipayung, Lubang Buaya. Ibunya ini dia bukan kanker di pergelangan tangan, melainkan kankernya ini sebetulnya di payudara. Udah dioperasi berkali-kali, gak mau kemoterapi, pada akhirnya dia merambatlah ke pergelangan tangannya. Sampai pergelangan tangannya ini besarnya mencapai 3 kali lipat dari tangan aslinya besarnya, seperti itu. Nah, ini bukti nyata bahwasanya kanker dapat merambat atau bermetastasis, dan ini juga sama sampai keluar pembagalasnya. Jadi dari slide yang Aldi tunjukkan ini bisa dilihat ya Ibu ya, terkadang faktor ekonomi lah yang tidak memungkinkan mereka untuk dapat berobat ke
rumah sakit. Di sini Bapak Ibu masih sehat-sehat kan ya? Alhamdulillah masih sehat. Masih mau sehat kan? Ya iyalah mau sehat. Siapa yang mau sakit Bu ya? Nah kuncinya satu aja Ibu. Selagi kita masih sehat-sehat seperti inilah, kita harus lebih peduli lagi pada kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita sibuk beraktivitas, kita sibuk bekerja, mohon maaf sibuk mencari uang, namun segala sesuatu yang kita kumpulkan dan usahakan ini habis untuk mengobati penyakit-penyakit yang kita derita. Penyakit apapun itu, bukan hanya penyakit kanker. Oleh karena itu, selagi kita sehat seperti inilah, sebetulnya kita dapat mencegah penyakit itu datang pada tubuh kita. Dikarenakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Setuju tidak Bapak Ibu? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Setuju? Masih semangat? Masih semangat ya? Udah teman-teman semua kayak habis yang serem-serem ya. Nah, udah nggak ada yang serem-serem kok. Di sini mau izin memang untuk penampakan yang kita paparkan ini memang bukti nyata bahwasanya kanker ini fisiknya seperti itu. Di sini kita tidak ada sedikit pun maksud untuk menakut-nakuti, karena memang untuk penyakit kanker ini sedang kita hadapi. Bahwasanya kanker ini dia salah satu penyakit mematikan nomor 2 ya, terbesar nomor 2 di seluruh dunia setelah penyakit jantung, seperti itu. Jadi perlu kita ketahui, jangan kita sepelekan, janganlah kita menutup mata kita akan adanya penyakit kanker ini ya, yang mana karena mencegah lebih baik daripada mengobati, baiknya kita lakukan pencegahan sedini mungkin. Jadi yang mana sebenarnya kanker ini bisa kita cegah ya, yang mana ini kita nggak ada untuk gambar-gambar yang serem-serem lagi Bu ya, santai. Nah ini dia preventif cara cegah kanker dan tumor. Adapun kita bisa melakukan pencegahan dari luar dan dari dalam. Aldi bahas yang dari luarnya dulu. Yang mana dari luarnya ini kita bisa melakukan pola hidup sehat. Ini kita bisa yang pertama lakukan pola makan yang sehat dan teratur. Yang kedua kita bisa mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah dan sayur. Yang ketiga kita hindari jangan diperbanyak ya, tapi dikurangi makan makanan yang seperti daging merah-merah ini ya, yang berlemak tinggi. Kalau masih daging ayam ini masih boleh lah kalau daging ayam, tapi kalau daging sapi, daging kambing ya terlalu banyak seperti itu ya. Yang keempat menghindari makanan-makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan-bahan pengawet. Dan yang terakhir lakukan olahraga secara teratur. Kira-kira dari poin pertama sampai poin kelima ini mana yang paling sulit untuk kita lakukan? Olahraga. Kalau olahraga sebetulnya Bu, apalagi ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu ini serius, dia luar biasa dari kegiatan setiap hari juga ya. Bangun pagi udah nyapu, masak, nyuci piring atau dan lain-lain sampai berkeringatan, itu sebenarnya sudah termasuk olahraga ringan sebetulnya. Ya itu sudah bisa dilakukan. Yang penting kita perlu melakukan olahraga 1 minggu 1 kali, itu wajib sebetulnya. Entah itu ibunya melakukan senam pagi, lari pagi, atau hal-hal lainnya itu banyak kok. Entah itu dari sekolah atau dari kegiatan kelurahan, RT, RW, atau dari pemprov setempat juga, itu kan kadang ada juga kayak Car Free Day gitu, bisa ibu-ibu ikuti juga seperti itu ya. Yang mana 1 minggu 1 kali sebetulnya wajib seperti itu ya. Nah sebetulnya ada yang benar-benar sulit untuk kita lakukan meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Meskipun dokter-dokter pun sudah melakukan hal itu secara semaksimal mungkin, tapi terkadang masih kecolongan, yaitu ada di poin nomor 4, menghindari makanan yang mengandung zat karsinogen atau bahan-bahan pengawet. Karena kenapa? Karena sudah sulit di zaman sekarang ini kita untuk membedakan mana yang mengandung karsinogen, mana yang tidak, seperti itu. Contoh, kita pola hidup sehat mengkonsumsi makanan berserat tinggi seperti buah dan sayur. Ibu makan pisang, pepaya, mangga, itu dia biasanya sudah dicelupkan menggunakan karbit biar cepat matang. Ya, atau kita beli apel nih, di apel kita kerok kulitnya, ada lilin-lilinnya, ada putih-putihnya, itu dia biasanya sudah disuntik biar dicor, biar manis, itu zat karsinogen juga. Ada beli buah-buahan dan yang betul, mau makan sayur-sayuran aja deh, kita makan sayur-sayuran yang segar bugar, kita beli ya di pasaran, yang nggak ada bolong-bolongnya, itu dipastikan selain organik, itu dia sudah disemprot menggunakan pestisida, itu zat karsinogen juga ya. Atau kita mau konsumsi ayam, tadi ayam boleh banyak-banyak ya, itu tapi banyak ayam kita juga yang sudah disuntik hormon. Sampai beras-beras pun sekarang sudah banyak yang mengandung pemutih, seperti itu. Memang sudah zamannya sekarang kita sulit untuk membedakan mana yang mengandung karsinogen, mana yang tidak, seperti itu. Coba kita logikakan lagi Ibu, ke zaman nenek moyang kita terdahulu, kira-kira di zaman nenek moyang kita ini ada nggak penyakit kanker dan tumor? Hampir nggak ada.
Meskipun mereka merokok banyak umurnya sampai 100 tahun, sampai 120 tahun, itu dikatakan apa yang mereka konsumsi ini masih serba alami. Berbeda dengan yang zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini apa yang kita konsumsi sudah serba pengawet, serba karsinogen seperti itu. Oleh karena itu, tetap Bapak Ibu perlu melakukan pola hidup sehat tadi dari poin pertama sampai poin kelima kita usahakan. Lalu kita imbangi juga, perlu kita imbangi pencegahan dari luar, kita imbangi juga pencegahan dari dalam. Yang mana untuk cara pencegahan dari dalamnya ini kita perlu memprotek diri kita karena kita nggak punya namanya itu apa ya namanya ini dia untuk memprotek diri kita ini ada yaitu kita perlu lakukan suntik imunisasi kepada tubuh yang mana kita membentuk antibodi pada tubuh kita. Jadi tubuh kita ini belum memiliki antibodi untuk mengurangi emisi-emisi karsinogen. Kita perlu melakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Ya, perlu kita lakukan suntik imunisasi kekebalan tubuh. Ada yang sudah tahu tuh suntik imunisasi kekebalan tubuh atau suntik vaksin penyakit kanker? Belum tahu. Biasanya di SD udah banyak loh. Ini ada programnya dari pemerintah. Nah, betul sekali. Ini memang untuk pemerintah sudah memprogramkannya untuk anak-anak ini sudah digratiskan. Nama suntiknya ini dia ada suntik HPV, Human Papilloma Virus Vaksin. Ya, ini dilakukan pada anak-anak ya sebetulnya ini dosisnya ini dia masih seperempatnya aja ya, berbeda dengan untuk orang dewasa. Orang dewasa belum digratiskan. Ya, ini perlu dilakukan secara mandiri ke rumah sakit, yang mana 3 kali suntik selama 3 bulan. 1 bulan pertama suntik, bulan kedua suntik, bulan ketiga suntik, 3 kali selama 3 bulan kita disuntik, tubuh kita akan terbentuk adanya antibodi untuk menahan emisi-emisi karsinogen yang masuk dalam tubuh kita, sehingga kita dapat efektif mencegah penyakit kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Ya, sebetulnya suntik vaksin ini sudah ada kok dari ahli sebelum lahir. Namun banyak masyarakat yang belum tahu dikarenakan dia belum digratiskan. Perlu kita lakukan secara mandiri ke rumah sakit dengan harga 1 kali suntiknya ini rata-rata harganya 2 juta rupiah. Ya, 2 juta rupiah 1 kali suntik. Kalau 3 kali suntik jadi 6 juta rupiah. 6 juta rupiah untuk efektif mencegah kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Kira-kira mahal atau murah? Murah, mahal, relatif ya. Nah, ini memang untuk harga ini memang relatif, tapi jangan sampai pada saat kita sudah memiliki rezeki lebih, kita masih berpikir suntik vaksin ini mahal. Ya, ini dikarenakan untuk yang sudah memiliki rezeki lebih tapi masih beranggapan mahal, ini dia untuk yang sehat-sehat. Kalau sudah terkena penyakit kanker jangan 6 juta rupiah, 16 juta rupiah, 60 juta, 600 juta rupiah uang yang ada kita usahakan sampai ada. Jadi angka baiknya kalau memang bapak dan ibu sudah memiliki rezeki lebih, jangan rasa ragu untuk suntik vaksin ini ke rumah sakit terdekat. Ya, jangan rasa ragu. Tapi kalau belum memiliki rezeki lebih, tapi mau pencegahan nih, bagaimana caranya? Jangan khawatir, karena dari Yayasan Kanker ada solusi yang gratis. Ada yang mau tahu cara yang gratis? Ada yang mau tahu? Mau tahu aja, mau tahu banget? Tahu banget. Cara yang gratis ini solusinya, yaitu kita bisa usahakan secara mandiri ya. Kita cari tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita yang mengandung zat anti kanker. Yang mana zat anti kanker ini yaitu ribosom inactive protein. Nama zat anti kankernya disingkat menjadi RIP. RIP ini bukan rest in peace meninggal ya, nah, ya, tapi ribosom inactive protein. Fungsi dari zat anti kanker ini apa sih? Dia dapat memblokir, dapat juga menonaktifkan, dan bahkan untuk fungsinya ini dia dapat mematikan sel kanker sampai ke akar-akarnya tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya. Kenapa di sini dicantumkan mampu mematikan sel kanker sampai ke akarnya tanpa merusak jaringan sel normal di sekitarnya? Ini dikarenakan untuk fungsi ini dia sudah sama halnya dengan kemoterapi, tapi bedanya kalau kemoterapi dia nggak pernah sel. Sel kanker dimatikan, sel normal itu termatikan. Kita tahu banyak yang kemoterapi, rambutnya rontok, kulitnya kering atau gosong ya. Itu dikarenakan ikut termatikan sel normalnya. Berbeda dengan tumbuhan ini dia mampu mematikan sel kanker dan juga mampu menjaga bahkan menyehatkan sel normal di sekitarnya. Langsung saja, ada tumbuhan ini. Ada yang tahu nggak tumbuhan apa ini? Bukan yang itu, benar yang benar. Ah, betul, benalu. Tapi ini benalu teh.
seperti itu ya, bukan benalu di pohon jambu atau di pohon lain-lainnya ya. Hati-hati, ada beberapa benalu dia yang mengandung racun. Kalau kita konsumsi bikin kita gatal-gatal ya. Yang paling aman ini dan sudah benar-benar diteliti bahwasanya benalu teh ini dia mengandung 50% zat anti kanker. Cara mengolahnya bagaimana? Yang mau mencatat silahkan catat, yang mau merekam silahkan direkam. Adapun cara mengolah benalu teh ini, kita kumpulkan benalu yang sudah tua seperti ini Bu. Ya, yang sudah tua, jadi yang masih muda, yang sudah tua, kita kumpulkan, lalu kita jemur sampai benar-benar kering. Jika sudah benar-benar kering, bisa kita stok di stokfresh sebanyak mungkin. Ya, yang mana jika sudah stok di stokfresh nih, kita makan nih, kita konsumsinya yaitu kita perlu untuk ambil 1 sendok makan si benalu tehnya, lalu kita rebus. Kita rebus menggunakan 1 gelas air. 1 gelas airnya setara 250 cc atau aqua gelas ya, itu 240 cc kurang lebih. Ya, kita rebus sampai mendidih saja, sampai mendidih, lalu kita buang ampasnya, kita minum airnya. 1 hari 1 gelas, nggak boleh putus, nggak boleh bolong. Untuk pencegahan kanker jangka 5 tahun yang akan datang, untuk terbentuknya antibodi pada tubuh kita, perlu kita konsumsi secara rutin benalu teh ini. 1 hari 1 gelas, nggak boleh putus, nggak boleh bolong selama 12 bulan atau 1 tahun seperti itu. Untuk efektif kita mencegah kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Kira-kira sanggup nggak Bapak Ibu? Yang jual itu dia ada, tapi alangkah baiknya beli langsungnya ini ke petaninya. Ya, ke petaninya ini Andi pernah nemu itu di Cisarua Bogor, di samping Masjid At-Ta'awun Pak. Itu ada, itu kita beli langsung ke petaninya, itu pun nggak mahal. Nggak mahal, sama halnya kita udah kasih upah ke petaninya, udah mau bantu kita kumpulin benalu untuk kita melakukan pencegahan seperti itu. Dan ibu kalau misalnya mau minta langsung ke petaninya, Aldi pernah coba, oh itu gratis kok, jadi minta uang atau apa, asalkan kita ambil benalunya aja, jangan sama pucuk tehnya ya. Kalau sama pucuk tehnya baru diomelin itu. Nah kalau benalunya aja boleh, kalau minta langsung ke petaninya. Nah jadi kalau ada yang mau mencegah menggunakan benalu teh, itu bisa dicari tempat-tempat yang datarannya tinggi, dingin, lembab dan basah seperti itu. Ya, sanggup ibu bisa? Masih ragu kayaknya ya. Kalau masih ragu jangan khawatir. Takut kelamaan ya Bu ya, 12 bulan ya, atau 1 tahun ya. Nah jangan khawatir, ada yang lebih cepat lagi kok. Ada tumbuhan ini, ada yang tahu nggak? Bukan. Melawaknya Nah, kalau punya putih dia lebihnya kecil ya. itu agak keunguan. Nah, ini tumbuhan terakhir yang bisa kita informasikan karena sejauh ini belum ada lagi tumbuhan yang mengandung zat anti kanker lebih besar dari 95% ribosome protein. Ya, yang mana tumbuhan ini adalah penemuan dari Profesor Dr. Hemi Wijaykusuma. Mungkin ada yang kenal dengan Prof. Hemi? Ada ya? Yang kenal dengan Prof. Hemi? Kenal ya? Nah, yang mana untuk di jurnal medis beliau, nama latin dari tumbuhan ini adalah Curcuma sidoaria rhizoma. Curcuma sidoaria rhizoma. Kalau nama Indonesianya temu putih. Ya, ini adalah temu putih, sama kayak ini ya. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya dengan temu-temu lainnya ya, kayak kunyit ini dia berbeda sama kunyit putih, berbeda dengan temu lawang, temu kunci, temu ireng, temu po, temu kangen, temu cinta, beda ya. Cara membedakannya bagaimana? Cara membedakannya kita bisa lihat dari tulang daun. Yang mana tulang daun ini dia berwarna merah keunguan ya. Dia ada tulang daun berwarna merah keunguan seperti ini. Ini dikarenakan jarang terkena sinar matahari pagi, jadi dia kurang berwarna merah ya. Jadi dia alangkah baiknya terkena sinar matahari pagi dan sore, tapi tidak boleh terkena sinar matahari siang seperti itu. Ya, apalagi di Jakarta. Jakarta ini sudah gersang sekali seperti itu. Ya, jadi untuk tombol ini cara membedakannya dari tulang daun berwarna merah keunguan. Dan kalau kita budidayakan, dia akan tumbuhi bunga. Bunganya ini awalnya warna putih, lama-lama dia akan berbunga warna merah. Dan hanya temu putih yang sudah berbunga warna merah yang mengandung zat anti kanker sebesar 95% ribosome inactive protein. Jadi yang perlu kita cari dan konsumsi ini hanya temu putih yang sudah benar-benar berbunga warna merah seperti itu. Jangan yang masih berdaun, jangan juga yang masih berbunga warna putih, tapi harus yang sudah berbunga warna merah seperti itu. Cara mengolahnya bagaimana? Kita kumpulkan umbinya, bukan bunganya ya. Umbinya kita kumpulkan, lalu kita iris tipis-tipis.
Kenapa harus tipis-tipis? Karena akan kita jemur di dalam suhu ruangan, ya, nggak boleh terpapar sinar matahari, dia senyawanya nggak tahan panas, seperti itu. Dijemur dalam suhu ruangan kurang lebih 5 sampai 7 hari, dia akan sudah benar-benar kering. Jika sudah benar-benar kering, barulah bisa kita tumbuk halus atau kita blender jadi serbuk. Ya, sudah jadi serbuk, barulah kita stop isoples, dia sama 2 tahun nggak akan busuk dan berjamur, seperti itu. Ya, kalau sudah stop isoples nih, kita mau konsumsi, kita ambil 1 sendok teh serbuk tahu putihnya, lalu kita larutkan, bukan direbus, dilarutkan menggunakan 1 gelas air hangat-hangat bubuk, seperti itu. Nah, dikonsumsi 1 hari 1 gelas untuk mencegah kanker jangka 5 tahun yang akan datang. Perlu untuk terbentuknya antibodi pada tubuh kita perlu konsumsinya ini secara terus menerus, tidak boleh putus, tidak boleh bolong. 1 hari 1 gelas selama 3 bulan aja, seperti itu ya. Dia sudah lebih cepat dibandingkan Benalutek tadi dikarenakan dia mengandung zat anti kanker lebih tinggi dibandingkan Benalutek tadi, seperti itu ya. Dan juga di jurnal medis Prof. Hemi bahwasanya tepung putih ini selain dapat kita konsumsi untuk yang sehat-sehat nih mau pencegahan, itu bisa dikonsumsi. Tapi kalau untuk yang sudah menderita bagaimana? Itu bisa juga kok. Ya, di jurnal medis Prof. Hemi, tepung putih ini dapat mengobati penyakit kanker miokista atau tumor-tumor lainnya. Kanker ini sampai stadium 3B bisa diobati dengan minum tepung putih ini, yang mana perlu dikonsumsinya ini tapi dosisnya ditaikkan lagi menjadi 3 kali 2, pagi 12, siang 12, malam 12, 1 hari 16. Dikonsumsi selama minimal 3 bulan sudah akan ada perubahan pada penyakit yang diderita, seperti itu. Paham Bu ya untuk dosisnya? Paham ya? Paham ya? Nah, itu untuk yang mengobati penyakit kanker. Dan juga ditemukan bahwasanya tepung putih ini pun dia mengandung zat anti-inflamasi yang tinggi, yang mana tepung putih ini pun dia dapat untuk mengobati penyakit-penyakit yang sering kita keluh kesahkan ya, yang meradang pada tubuh kita, entah itu asam urat, diabetes, mah kronis, nyeri lambung, masalah head, keputihan, darah tinggi, darah rendah, sinusitis, amandel, gondok, atau untuk program hamil bisa. Tapi tepung putih ini dia nggak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Ya, karena kenapa? Karena dia dapat detoksifikasi rahim ibunya. Dikhawatirkan pada saat sedang ada kandungan ya, itu keluar janinnya, seperti itu. Jadi alangkah baiknya ini tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan juga di bawah umur 5 tahun. Anak di bawah umur 5 tahun dia tidak boleh konsumsi seperti itu. Nah, jadi untuk pengobatan penyakit ini dia bisa, tapi konsumsinya 3 kali 1. Pagi 1 gelas, siang 1 gelas, malam 1 gelas, 1 hari 3 gelas, 3 gelas. Dikonsumsi secara terus menerus kurang lebih 3 bulan, minimal 3 bulan, dia sudah akan ada perubahan pada penyakit yang diderita, seperti itu. Nah, paham ya untuk dosisnya ya, jangan sampai salah dosis ya. Nah, ini data putih kita temukan di lapangan. Jadi kalau kita cari sebetulnya ada kok di lapangan. Ya, selama kita mau nyarinya, ini sudah berbunga warna merah. Ini di Jawa Barat, di Sukabumi. Tahu Sukabumi Bu? Tahu ya? Ada orang Sukabumi? Gak ada? Oh ada. Nah, di Sukabumi, di mana Ibu? Purworejo, Purworejo. Di sana dingin Bu? Di sana dingin ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Dingin nggak? Dinginnya yang ke arah karangannya dingin. Ya, biasanya dia soalnya tumbuhnya di suhu udara yang dingin lembab bentasan wilayahnya. Nah, ini juga sama di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo. Ada yang tahu nggak Sumatera Utara, Kabupaten Karo? Di sana itu dia lebih dingin lagi dibandingkan Sukabumi. Sukabumi dingin kan ya? Sukabumi dingin. Di sana itu lebih dingin lagi di Kabupaten Karo. Ini ditemukan dan kita coba budidayakan di sana. Dari umbi sampai berbunga warna merah. Untuk tepung putih ini di sana hanya butuh waktu 8 sampai 12 bulan. 8 atau 12 bulan, 1 tahun. Dari umbi sampai berbunga warna merah. Tapi kalau untuk di Jakarta sudah kita coba dari tahun 2017 sampai saat ini. Untuk di Jakarta dari umbi sampai berbunga warna merah dia butuh waktu sekitar 2 tahun. Ya, dia butuh waktu lebih lama dikarenakan di Jakarta ini panas gersang ya. Untuk di Jakarta itu kendalanya itu aja kok. Tapi tetap tumbuh, pasti tumbuh seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena kita perlu konsumsinya yang sudah berbunga warna merah seperti ini ya, yang baru bisa kita olah. Jadi ini diolah. Ya, kalau ini dia temu ireng dia adalah ya. Nah, ini juga ibunya ini punya kebunnya di Kabupaten Karo. Nggak tahu kalau tepung putih ini adalah tumbuhan obat. Jadi biasanya sebetulnya ya, ini dia nggak sengaja untuk budidaya tepung putih ini. Biasa dikasih buat makan sapi-sapinya di sana. Ya, mau karena itu mungkin sapi-sapi di sana sehat-sehat, makannya tepung putih mungkin. Ya, di bawah dari masyarakat, kanker bisa diobati dengan minum tepung putih di Yayasan Kanker Indonesia dan juga yang tadi ada sebutkan.
Untuk program kami tidak hanya memberikan sosialisasi dan juga memberikan dana bantuan dan pengobatan kepada penderita kanker yang tidak mampu. Kami pun ada program terakhir yang mana kami budidayakan bawang putih ini, kita kumpulkan, kita terjun ke lapangan, kita ambil bibit-bibitnya, kita budidayakan, lalu kita berikan kepada peserta sosialisasi kami secara gratis. Yang mana ini teruntuk bagi peserta sosialisasi yang benar-benar mau membudidayakannya. Jadi pertanyaan sini, ada nggak ibu yang mau membudidayakan bawang putih ini? Mau? Mau aja, mau banget? Mau banget. Nah, kalau mau banget syaratnya cuma satu aja. Syaratnya ini, ibu perlu jemput langsung ke kantor pembudidayaan kami. Yang mana kantor pembudidayaan kami ini dia ada di Jakarta, ada kok di Jakarta, tapi di Jakarta Timur. Seperti itu, di Jalan Pengiringan Baru 1, Pemepatan KP 9 RW 4, Kelurahan Duku, Kramat Jati, Jakarta Timur. Sebelum ke sana bisa hubungi dulu nomor kami ya. Nah, kenapa di Jakarta Timur? Karena di Jakarta Pusat ini dia lumayan panas gersang ya. Jadi memang untuk yang lebih efisiensi kita lakukan di Jakarta Timur. Seperti itu. Sampai sini hari buka sesi tanya jawab. Ada yang mau ditanyakan mungkin Bapak Ibu? Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ali. Silakan diminum dulu. Biar enak, tarik nafas. Pelan-pelan aja, Kak. Pelan-pelan. Begini Kak, saya manggil kakak, Pak apa gimana nih? Apa Mas? Tadi mau bisa panggil maaf. Oke, sip, dari kita ya Pak. Ini A, tuh kan? A tanya dong, ya kan? Ya berusaha dong. Oh ya, gini A, kan mama saya ini dibilang kanker, tapi alhamdulillah sudah 8 tahun karena dulu itu memang katanya stadium 1 payudara, dan sekarang alhamdulillah sudah diangkat. Umur anak saya 8 tahun dan mama saya selesai dioperasi itu pas banget anak saya 8 tahun, dan itu alhamdulillah katanya udah kata dokter sudah bersih. Nah, apakah benar gitu kan? Terus yang kedua, apa sih ada efek sampingnya minum obat temu putih itu? Soalnya saya pun waktu itu mama saya ikut kemo gitu sampai 3 bulan, memang itu parah banget sampai rambutnya ada habis. Terus akhirnya saya malah bukan karena dulu belum tahu temu putih, taunya kunyit putih sama daun sirsak. Nah, jadi selama itu sampai sekarang namanya daun sirsak terus. Nah, itu memang udah nggak ada benjolan, memang payudara sebelah kiri emang udah rata dan alhamdulillah, tapi ada benjolan di sini gitu. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah yang ini udah bersih alhamdulillah sudah 8 tahun? Kan katanya kalau misalnya kanker itu terdeteksi itu sampai 5 tahun ya kan? Dia akan memang bersih dengan kemo itu atau minum obat-obat yang lain gitu kan. Tapi yang saya pertanyakan, kok ada benjolan di sini gitu. Cuman waktu itu dipikir anak-anak, oh ini bisul kali apa-apa gitu. Nah, terus mungkin yang tadi Kak bilang apa faktor genetik ya? Apa mungkin jatuh ke saya? Karena saya memang juga ada beberapa benjolan dari tubuh saya, dari ketiak saya. Memang waktu itu saya sempat operasi dan sekarang ada benjolan lagi di sebelah kanan. Tahun 2019 rencana mau dioperasi tapi ada COVID, nggak jadi juga. Dan di sini nih di tangan saya juga ada benjolan. Saya belum periksa lagi karena ada ada benjolan. Dan apakah saya bisa karena faktor genetik itu saya itu? Terus yang ketiga, banyak ya. Maaf ya ayah. Kali ini dia semua banyak yang nanya. Terus udah gitu
ya udah tadi. Ya mungkin itu dulu kali solusinya. Pertanyaannya nanti kalau misalnya pas udah ingat lagi boleh tanya lagi. Itu aja deh, itu aja dulu. Pertama itu kalau saya berkata. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin Ibu. Jadi untuk poin pertama ini pada intinya ibunya ini apakah bisa tumbuh lagi atau enggak gitu. Ya, itu ya poin pertama. Nah, jadi kalau untuk pengangkatan penyakit kanker ataupun memang sudah menjalankan kemoterapi, dikarenakan memang untuk kanker ini kan awalnya ini kan yang Ali sebutkan tadi perubahan sel yang normal berubah menjadi tidak normal sehingga dia agresif, dia membelah-belah diri sehingga tumbuhlah menjadi gumpalan lemak tersebut disebut sebagai tumor jinak seperti itu. Yang mana untuk tumor jinak ini prosesnya ini pada tubuh kita dikarenakan dia bisa merambat atau bermetastasis melalui pembuluh darah, jadi itu ada kemungkinan juga yang mana yang awalnya di payudara bisa entah itu ke belakang punggung atau ke tempat-tempat lainnya. Contoh seperti dari kanker serviks pun itu dia biasanya merambatnya ke paru. Biasanya lah kenapa yang sudah menderita kanker serviks ini biasanya pada saat ditangani itu diperiksanya tidak hanya di bagian serviks, karena yang paling rentan ini kalau kanker serviks dia paling biasanya ini larinya ke paru-paru seperti itu. Nah, sama halnya juga sama bapak-bapak kenapa ada kanker payudara itu biasanya memang dari parunya terlebih dahulu merambatlah ke payudara seperti itu. Sama juga. Nah, Maaf ya, maksudnya bukan mas, kan dia benjolan ya, sama bisul itu beda ya, beda. proses beda. Beda. Soalnya kan kami sekeluarga tuh berpikir bisul, soalnya jadi pas udah gitu, wah ada matanya nih gitu kan. Kalau kata orang dulu tuh karena mama saya memang udah berusia 70-an sekian, 79, apa namanya? Ada matanya nih, bisul nanti gitu kan. Jadi kami tidak berpikir itu tumor atau kanker gitu kan. Cuman dia memang udah nggak berapa lagi tumbuh lagi. Jadi itu kita pakai air yang apa sih namanya saya lupa, dikompres gitu aja memang hilang. Tapi udah setahun kemudian muncul lagi. Jadi kita sebenarnya sih saya agak deg-degan. Ayo mah kita periksa yuk kok dia nimbulnya di situ lagi. Mungkin karena mama saya takutnya nanti di kemo lagi karena nggak kuat. Kita kan nanya, mama mau di kemo lagi nggak? Enggak, mama mau minum alternatif saja. Kebetulan mama saya memang zaman dulu banget, jadi udah deh minum ini aja dulu sirsak gitu. Terus kunyit putih, terus sama mahkota dewa. Dia dijadikan teh sama kembang apa sih namanya. Jadi saya pun setiap pagi, siang, sore atau kadang malam saya minumin gitu, saya buatin, saya telaten banget. Terus abis itu memang sih ada efek penyakit samping, merasa dadanya panas gitu kan. Saya bilang banyak efek sampingnya, saya deg-degan apakah karena dia berjamur, karena pada saat saya membaca rongsenan dan ituannya dari dokter itu katanya memang nggak ganas ya, jadi jinak gitu. Alhamdulillahnya katanya mamai jinak apa gitu loh pokoknya bahasa itu. Udah tuh, tapi kok saya bilang kok setelah minum ini katanya panas gitu. Makanya pas saya tadi tanya temu putih ini apa ada efek sampingnya, itu panas gitu kayak yang tadi saya sebutin mahkota dewa, daun sirsak dan segala macam. Ya, jadi itu dia yang harus disebutkan sih tetap sama, yaitu kalau untuk divonis apakah itu tumor atau bukan, itu tetap harus diagnostik di scan, itu juga bisa diperiksa seperti itu. Ya, yang mana Ali nggak bisa memastikan karena memang walaupun ada matanya, itu juga sama seperti yang adanya tumor ganas tadi. Karena yang kanker payudara juga kan awalnya kan dia kayak benjolan. Benjolan ini dia lama-kelamaan besar ini dia lama-kelamaan kayak ada melepuh. Kalau sudah lanjut, pada saat sudah melepuh, dia baru nanti pecah. Pada saat pecah baru dia akan ada pendarahan secara terus-menerus. Biasanya seperti itu kanker payudara. Ya, yang mana dia kurang lebih sama kayak bisul juga sama seperti itu. Ya, nah jadi alangkah baiknya sih kalau mau dipastikan itu periksakanlah. Dan kalaupun untuk yang dikonsumsi oleh ibu itu sebetulnya Abi tidak merekomendasikan kalau salah mengolah seperti itu. Memang di jurnal medis kami untuk tumbuhan yang mengandung zat anti kanker itu ada 5.
Yang pertama ada daun sirsak, yang kedua ada bedalu teh, yang ketiga ada keladi tikus, yang keempat ada mahkota dewa, yang kelima ada temu putih. Nah, kenapa Adi hanya merekomendasikan bedalu teh dan juga temu putih aja? Dikarenakan banyak masyarakat yang salah-salah mengolah dari daun sirsak, dari mahkota dewa, dari bedalu teh. Itu banyak yang salah mengolah. Ya, itu mereka ada racunnya sebetulnya. Jadi takut ada efek samping. Contoh dari daun sirsak. Daun sirsak ini biasanya masyarakat ambil 6 lembar ya, 6 lembar daun sirsak, 6 atau 7. Kalau kita biasa mengolah, kita benar-benar teliti secara pengolahan betul itu dia 6 lembar, 6 ya. Oh maaf 9 lembar malah, 9 lembar, 9 lembar daun sirsak. Lalu kita rebus menggunakan 3 gelas air. Ya, banyak, nah itu banyak masyarakat yang mengolahnya ini awalnya 3 gelas sampai jadi 2 gelas direbusnya, atau bahkan 1 gelas. Itu dia akan menghitam dan pekat. Kita konsumsi secara terus dapat memperberat kerja ginjal kita. Itu berbahaya sebetulnya Ibu. Kalau kita salah mengolah, kalau kita betul mengolahnya, yang awalnya 3 gelas jadi 3 gelas aja, itu juga dia sebetulnya yang batunya itu ya direbusnya 3 gelas menggunakan gelas air, direbus sampai mendidih saja, lalu kita minum 1 gelas, 2 gelasnya lagi itu nggak bisa disimpan, nggak bisa dikemana-mana. Kalau mau bisa diberikan aja, entah itu pada saudara atau istri atau suami tercinta di rumah, seperti itu. Jadi kita rebusnya 3 gelas, tapi yang kita minum 1 gelas, bukan berarti kita rebus 3 gelas menjadi 1 gelas. Ya, seperti itu. Banyak yang salah-salah mengolah. Sama halnya juga mahkota dewa dan keladi tikus. Mereka itu dia kan di getahnya ini dia mengandung racun. Racunnya ini bikin kita gatal-gatal. Jadi perlu kita redam menggunakan air kunyit, perasan air kunyit. Itu perlu kita redam selama 24 jam untuk menetralisir adanya racun pada getah-getah yang ada di tubuh tersebut. Seperti itu. Ibu direndam dulu kan mahkota dewa? Iya. Soalnya kan di situ kan ada, saya kan belinya di Jatinegara ya. Oh, yang udah jadinya betul. Jadi yang udah jadi. Cuman kalau misalnya yang daun sirsak itu, memang kan kakak di Bandung, dia kan nanam daun sirsak, jadi daunnya itu yang diambil, dicuci, direbus dengan 3 gelas belimbing, dari kelas satu belimbing itu aja udah. Jadi saya karena tahunya seperti itu ya, telatannya ya kayak gitu. Seharusnya itu jangan dilakukan lagi kalau bisa, karena memang itu banyak sekali Bu. Dari semenjak hari sosialisasi penyakit kanker ini memang banyak masyarakat yang beranggapan entah itu dari 13 jadi 12 atau 13 jadi 12. Dan untuk mahkota dewa itu di luaran itu Ali pun tidak merekomendasikan apakah itu mahkota dewa sudah benar-benar ada dokter penanggung jawabnya kan, sudah terdaftar di BPOM RI kan, seperti itu. Karena kan kalau misalkan ada dokter penanggung jawab dan juga sudah terdaftar di BPOM, itu biasanya dia sudah aman biasanya. Tapi kalau belum terdaftar di toko-toko jamu biasanya ya, toko-toko jamu ini biasanya sampai di cash saja, seperti itu. Nah itulah kenapa banyak juga masyarakat sebetulnya Bu untuk yang konsumsi tumbuhan-tumbuhan alami menjadi anti kanker, mereka mengalami adanya efek samping. Itu dikarenakan mereka tidak selektif untuk memilih apa yang mereka konsumsi sebetulnya. Kalau mereka mengkonsumsinya yang mereka olah sendiri itu bagus. Tapi kalau mau konsumsi yang beli di luar itu nanti tidak rekomendasikan. Karena kan kita nggak tahu mereka mengolahnya bagaimana. Seperti itu. Apalagi dikeringkan. Sebetulnya kalau untuk mahkota dewa ini dia memang dikeringkan, tapi dia perlu dikeringkannya ini sama kayak temu putih. Ya kan kita nggak tahu dikeringkan ini apakah dia terkena paparan sinar matahari atau tidak. Itu kalau memang terkena sinar matahari, otomatis mahkota dewa ini dia anti kanker sudah menurun drastis dibandingkan yang di dalam suhu ruangan. Kalau mahkota dewa itu dalam suhu ruangan sama kayak temu putih, senyawanya dia tidak tahan panas seperti itu. Ya, jadi alangkah baiknya ibu lebih selektif lagi. Kalau memang yang ibu konsumsi ini ada tercantum BPOM, nomor BPOM-nya, cobalah ibu registrasi di website BPOM RI-nya, apakah dia terdaftar benar nama produknya ini ataupun tidak. Terkadang ada juga yang tercantum nomor BPOM, tapi bukan nama produk itu, tapi nama produknya produk yang lain, seperti itu, beda lagi. Itu banyak juga terjadi. Nah, jadi dikhawatirkan apa yang ibu rasakan itu ada rasa panas atau malah makin memicu, itu adanya tubuhnya lagi, itu dikarenakan konsumsi dari yang tadi disebutkan tadi, seperti itu. Jadi bukan dikarenakan genetik juga.
Nah, yang faktor genetik ini ada kemungkinan juga mungkin ibu ada dari silsilah keluarganya yang menurunkan faktor genetik juga. Jadi alangkah baiknya solusinya bagaimana ibu bisa melakukan pencegahan sendiri mungkin. Dari cara-cara yang Ali sampaikan tadi itu semua sudah benar-benar diteliti dan yang paling benar itu kita nggak sembarang memberikan informasi ya. Di sini kita segala sesuatu yang disampaikan itu semua sudah benar-benar diteliti. Cara pengolahan yang benar itu bisa jadi manfaat untuk diri kita. Tapi kalau kita salah mengolah, dikhawatirkan adanya efek-efek samping tersebut. Seperti itu. Yang paling aman sih yang tadi benang lutek dan tabung putih. Seperti itu. Cukup jelaskan. Oh, iya. Ini yang ketiga udah ingat. Nah, ada ingat. Yang ketiga gini, tadi tumor itu kan bakalan lama-lama jadi ganas, jadinya cancer, ya kan? Nah, apakah kalau kelenjar itu masih saudara nama tumor ini enggak? Ya. Iya, pas sepupuan, apa saudara tiri kan? Soalnya waktu pas saya di operasi kemarin yang waktu tahun 2018 itu katanya kelenjar kan, karena dia masih lari-larian, karena nakal masih lari-larian. Jadi udah daripada mengganggu saya angkat, dan ini juga masih lari-larian. Cuman saya masih takut juga gitu. Nah, sekarang yang saya tanyakan, kelenjar, tumor, sama kanker itu apa? Kelenjar ini masih ada kanker, sepupuan, apa sepersusuan gitu? Ya, jadi kalau untuk kelenjar ini sebetulnya dia bukan nama kanker ataupun tumor, dia nama suatu organ pada tubuh kita. Ya, ada namanya kelenjar getah bening. Di setiap lempengan-lempengan tubuh kita itu ada kelenjar getah bening. Ada juga nama kelenjar tiroid. Di tiroid itu dia ada di leher kita. Itu ada kelenjar tiroid. Nah, kalau memang nama penyakit kelenjar getah bening itu maksudnya mungkin kanker kelenjar getah bening atau tumor kelenjar getah bening seperti itu. Yang diangkat ini pada posisi organ kelenjar seperti itu. Nah, kalau tumor yaitu dia yang mana awal mula terjadi konflik kanker. Yang tadi sudah diteruskan. Ada yang jinak, ada yang ganas. Cukup jelas. Ya, sampai. Makasih Kak. Ya. Ada lagi mungkin tanyakan Bapak Ibu dulu. Dia nanya, saya mencoba untuk bertanya sama Kak Aldi. Yang pertama, saya punya saudara juga sudah divonis kanker. Saat ini sudah di rumah sakit itu penuh. Jadi ada ilmu yang saya dapat dari 2 pasien, 1 guru saya, yang kedua adik saya. Kalau guru saya itu setelah operasi baru kemo. Tapi kalau adik saya ini katanya harus di kemo dulu dan nanti baru operasi. Apakah ini berdasarkan penelitian atau emang dilihat dari segi penyakitnya antara harus operasi dulu atau kemo dulu? Yang pertama. Yang kedua, bagi wanita barangkali sudah kebanyakan ada yang di atas 50 ya, rata-rata sudah menopause. Apabila kalau orang sudah menopause itu otomatis kan produksi tidak menstruasi lagi ya, karena sudah menopause. Apakah itu juga akan memicu kepada kanker serviks atau kanker yang lainnya? Kita karena sudah tidak, ya kita kan semuanya udah dewasa ya. Kalau sudah menopause itu ibaratnya untuk berhubungan tuh udah enggak seperti masih muda. Apakah itu ada efek? Terima kasih. Ya, jadi mohon izin tadi untuk tindakan operasi dan kemo ini memang sebetulnya itu tergantung dari hasil biopsi. Ya, di biopsinya ini apakah dia perlu di operasi terlebih dahulu baru kemo, apakah dia kemo baru operasi seperti itu. Ya, terkadang kan memang untuk tindakan ini kan sebelum kita melakukan kemo ataupun operasi pasti kita di biopsi dulu. Biopsi ini fungsinya mengambil selnya dulu, dicek apakah dia tumor jinak atau ganas seperti itu. Kalau memang seandainya dia jinak, biasanya dioperasi terlebih dahulu, lalu dicek lagi apakah menjadi mengganas. Kalau memang ternyata berpotensi menjadi mengganas, barulah kemoterapi seperti itu. Ya. Kalau adik saya sudah di biopsi ya hasil biopsinya ganas. Ya, itu biasanya. Tapi kok di kemo dulu? Ya, karena dia mau ganas. Gitu, jadi Ya, harus dia dikurangi dulu betul, ya. betul sekali. Jadi kalau guru saya langsung operasi itu memang dia emang masih kecil sih. Ya, Saya jadi juga nggak nanya
Ya ganas pasti ya, cuman apa stadium berapanya saya Betul. belum tahu. Ya, itulah. Jadi memang yang Adi sebutkan tadi, pada saat sudah mengganas, misalkan kita punya benjolan, benjolan ini udah tahu udah makin gede ya, kita main-mainin benjolannya. Yang ada dia makin gede lagi. Karena kalau untuk sel kanker ini dia kalau kita main-mainin yang ada makin dia makin kayak dia makin apa ya? Nah, ya makin agresif pertumbuhannya seperti itu. Sama halnya pada saat tumornya ganas ditemukan, lalu kita operasi, dia makin ngamuk dong, gitu. Sama halnya kita membangunkan harimau yang tertidur lah istilahnya seperti itu. Nah itulah kenapa untuk tindakan tersebut perlu dilakukan biopsi terlebih dahulu seperti itu. Dan hasil biopsi ini pun dia barulah muncul apakah dia kanker stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4 itu dia hasil dari biopsi tersebut biasanya. Kalau untuk temu putih itu dipastikan bisa untuk mengobati ataupun ya betul, karena agar mereka dapat benar-benar memastikan ya pada tubuhnya karena dikhawatirkan dapat terkena lagi. Biasanya mereka konsumsi temu putih seperti itu, atau memang mereka mengkonsumsi vaksin. Pada saat sudah terjadi kemo, biasanya memang dokter ini dia mengajukan untuk vaksin kok sebetulnya seperti itu yang sudah ya. Sama yang tadi untuk menopause itu ya. Untuk menopause ini dia sebetulnya tidak menutup kemungkinan untuk dapat terkena penyakit kanker, karena memang banyak juga lansia yang meninggal yang sudah lansia pun bisa terkena kanker serviks. Ya, itu dikarenakan juga ya kemungkinan dikarenakan pada saat sudah tidak menstruasi itu tidak ada yang mana kita tidak mengeluarkan darah kotornya lagi seperti itu. Itu juga ada kemungkinan. Jadi tergantung dari pola hidupnya lagi, kembali lagi pada diri kita. Ya, pada intinya dari segala pertanyaan yang ibu-ibu tanyakan ini, sebetulnya yang Ali jelaskan tadi, pada intinya tubuh kita ini kan memang belum terbentuk adanya antibodi menahan emisi-emisi karsinogen di sekitar kita yang dapat merubah sel normal kita berubah menjadi tidak normal. Jadi perlu bagi kita untuk melakukan pencegahan seperti itu. Kita perlu melakukan pencegahan, membentuk antibodi pada tubuh kita agar kita dapat terhindar dari penyakit kanker. Nah, walaupun kita perlu untuk pencegahan, itu kembali lagi pada bapak ibunya. Bapak ibu mau suntik vaksin, itu bisa jadi solusi untuk bapak ibunya. Atau belum punya rezeki lebih, mau konsumsi tumbuhan-tumbuhan yang sudah disampaikan tadi, entah itu benalute atau temu putih, itu juga bisa jadi solusi untuk bapak ibunya. Tapi hati-hati, jangan sampai ada yang coba-coba cari entah itu benalute atau temu putih yang sudah jadinya dan dikonsumsi. Ya, Adi informasikan kami tidak akan bertanggung jawab jikalau ada masyarakat atau peserta kita yang coba-coba konsumsi entah itu benalute atau temu putih hasil beli di luar yang sudah jadinya. Karena banyak sekali dari Sabang sampai Merauke yang mana mereka ini mengeluh adanya efek-efek samping yang tidak diinginkan setelah mereka konsumsi, terutama temu putih ya, karena temu putih ini dia kan banyak kandungannya, banyak yang mau pengobatan juga, jadi banyak yang mau konsumsinya temu putih. Jadi banyak masyarakat dari Sabang sampai Merauke, mereka carilah setelah ikut sosialisasi, cari di online. Biasanya gue juga ya, ada yang cari di online, ada juga yang cari di toko-toko jamu, ada juga yang cari di pasar. Ini kita tidak merekomendasikan kalau memang ada yang coba-coba konsumsi produk hasil di luar. Itu banyak yang efek samping. Mengeluhnya kemana? Mengeluhnya ke yayasan kanker. Ya, yayasan kanker. Dan dari yayasan kanker mereka tahunya adanya temu putih ini. Ya, jadi mengeluhnya ke kami. Dikarenakan banyaknya keluhan-keluhan tersebut, dokter dan apoteker yayasan kami pun terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa pasien yang menderita tersebut, dan juga kita ambil sampel yang mereka konsumsi. Lalu sampel ini kita bawa ke BPOM RI, ke BPOM setempat. Kita bawa ke BPOM, kita bawa ke lab, dan hasil dari labnya ini ternyata yang salah bukan dari temu putihnya, melainkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang menghalalkan berbagai macam cara untuk membudidayakan atau memproduksi secara massal temu putih ini besar-besaran seperti itu. Nah, dikarenakan memang susah untuk membudidayakan sampai benar-benar berbunga warna merah, jadi susah untuk kita produksi secara massal. Banyak masyarakat untuk oknum tidak bertanggung jawab ini dia menghalalkan berbagai macam cara, yang mana temu putihnya ini dicampurlah dengan kandungan-kandungan lainnya. Ada ditemukan temu putih dicampur menggunakan susu bubuk. Ada ditemukan juga temu putih campur dengan tepung terigu.
Ada yang lebih parah lagi sampai masuk berita, ini terjadi di Medan. Temu putihnya ini dia dicampur menggunakan semen putih. Ya, yang konsumsi semen putih ini ibunya hampir mengalami kebutaan secara permanen, baru sebelah matanya aja. Ya, ini terjadi di Medan. Ibunya marah-marah ke Yayasan Kanker, padahal ibunya sudah dikasih tahu. Ibunya ini beli di online. Kalau sudah beli di online, dia nggak bisa protes siapapun itu, dia nggak ada yang bertanggung jawab seperti itu. Nah, dikarenakan banyaknya hal-hal seperti ini terulang dan terulang kembali, untuk menghindari adanya hal seperti terulang kembali, dokter dan apoteker yang kami pun mencoba mencarikan solusi pada masyarakat. Kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan temu putih yang sudah disempurnakan agar tidak salah memilih dan memilah, dokter dan apoteker yang kami pun meneliti dari berbagai macam produk temu putih di Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang langsung. Di BPOM RI kita temukan satu yang benar-benar aman dikonsumsi. Biasa kita berikan kepada penderita kanker yang tidak mampu, yang mana masuk ke program bakti sosial kita juga. Yang tadi saya sebutkan, kita selain memberikan dana, kita pun memberikan pengobatannya. Pengobatannya apa? Pengobatannya itu temu putih ini yang sudah disempurnakan. Kita berikan secara gratis. Tapi kalau untuk masyarakat, kita tidak bisa berikan secara gratis. Kita hanya bisa memberikan informasinya saja, agar tidak salah memilih dan memilah. Ya, kalau memang ada yang benar-benar membutuhkan, di sini Ali hanya informasikan saja, bukan berarti Ali menjualnya. Ini dia ada, yang paling aman dikonsumsi sebetulnya ada. Dia namanya Zedo Alki. Ini yang paling aman dikonsumsi. Namanya Zedo Alki. Seperti itu. Ini dia kandungannya temu putih yang benar-benar sudah berbunga warna merah. Kenapa kita rekomendasikan ini? Karena Zedo Alki ini dia benar-benar mengandung temu putih yang sudah berbunga warna merah, dan juga ada dokter penanggung jawabnya, dan tentunya terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanannya langsung. Ibu coba registrasi aja di website resminya, apakah benar dia terdaftar atau tidak, seperti itu. Nah, kalau memang ada yang benar buku ini, dia satu botolnya ini dia 90 kapsul. 90 kapsul sudah cukup untuk kita yang sehat-sehat mau pencegahan nih, itu sudah cukup dikonsumsi selama 3 bulan. 3 bulan kurang lebih 90 hari. Jadi satu hari satu kapsul dikonsumsi selama 3 bulan. Satu botol ini sudah cukup untuk kita melakukan pencegahan seperti itu. Ya, yang mana untuk Zedo Alki ini dia benar-benar dijaga keasliannya. Bapak Ibu mau cari di online itu dipastikan gak akan ada. Mau cari di apotek terbesar pun gak akan ada, dipastikan. Dia perlu beli langsung ke sana. Beli langsung ke sana, ke CV-nya langsung, ke CV Hani Herbal. Yang mana nama alamat CV-nya di Jalan Dusun Paingat, nomor 72, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Harus beli langsung ke sana ya. Yang mana dia harganya ini satu botolnya Rp500.000. Satu botol Rp500.000, isi 90 kapsul. Ya, kira-kira ada nggak kenalan di sana? Benar. Terus gimana? Ke sana? Nah, karena bingung juga kan, nggak ada relasi sana, nggak perlu khawatir juga. Karena Yayasan Kanker, kita kan selalu membantu jembatani si Seperanit ini ke penderita kanker yang tidak mampu. Jadi kalau memang ada masyarakat yang benar-benar butuh mau pencegahan untuk mengkonsumsi Zedo Alki ini, kita bisa membantu menjembatani pemesanannya juga. Kita bisa bantu jembatani pemesanannya dari CV ke ibunya, yang mana itu pun kita ada prosedurnya. Prosedurnya ini yaitu seperti ini, Bu. Contoh prosedurnya, kita ada blanko resmi, yang mana blanko resmi ini bisa diisi dari nama, nomor telepon, jumlah yang mau dibantu, dan alamat. Nanti isi dari blanko resmi ini akan kita emailkan ke CV, dan pihak CV akan kirimkan ke Jakarta untuk waktu 2-3 hari sampai di Jakarta. Sudah sampai di Jakarta, akan ada petugas lagi yang bantu antarkan langsung ke alamat bapak ibunya. Nah, kalau sudah sampai di alamat bapak ibunya, barulah melakukan pembayaran. Jadi bayarnya itu nanti, bukan sekarang. Dan program ini kita masuk dalam program bakti sosial kita juga, yang mana kalau yang terdaftar di blanko resmi kami, dia akan mendapatkan subsidi potongan harga sebesar 50% dan juga ongkos kirimnya gratis. Ya, itu pun kalau memang ada yang mau dibantu, tidak mengharuskan, tidak mewajibkan juga. Di sini kita hanya untuk memberikan jalan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tempat ini, kita berikan jalannya seperti itu. Nah, contoh blanko resminya Ali juga bawa. Ya, ini berbentuk kapsulnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini yang kemarin Ali sosialisasi di SMKN 31. Banyak bapak ibunya mau dibantu, ini nanti bisa disamakan aja cara mengisinya seperti ini.
Nah, nanti ini bisa dikelilingkan aja ya Ibu ya. Kalau memang ada yang mau dibantu bisa diisi aja. Kalaupun tidak masalah. Di sini kita hanya membantu masyarakat memberikan jalan. Mana kalau memang ada masyarakat yang membutuhkan yang sudah disempurnakan karena mereka memiliki kesibukan atau terutama Jakarta Pusat ya. Mereka ini biasanya cari yang sudah instannya. Kita bisa membantu jembatani kebesarannya seperti itu. Nah, cukup jelas kan? Bapak Ibu, jelas sekali ya. Nah, karena sudah sore juga, nanti kalau memang seandainya ada yang ditanyakan lagi, nanti bisa dihubungi nomor Aldi tadi, sudah difoto Ibu ya, nanti bisa dihubungi nomor Aldi. Kurang lebihnya mungkin cukup sekian dari Aldi. Semoga informasi yang Aldi sampaikan dapat bermanfaat bagi Bapak Ibunya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau Aldi ada salah kata yang sengaja atau tidak disengaja. Aldi tutup sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu kita foto dulu yuk sebelum bubar. Thank you.